Babak 8 Dangdut Akademi 7 memasuki babak baru ketika pernyataan mendadak dari pelatih vokal Adibal Syahrul memicu kegaduhan besar di balik layar maupun di ruang digital. Dalam sesi klarifikasi singkat yang digelar setelah siaran langsung, Adibal mengungkap bahwa eliminasi kini tidak lagi ditentukan semata oleh kualitas vokal atau standing ovation, tetapi sangat dipengaruhi oleh penurunan virtual gift yang terjadi secara real-time sepanjang acara. Pengakuan ini mengejutkan publik karena mekanisme tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan konsistensi sistem penilaian yang digunakan. Reaksi cepat pun muncul di media sosial, dengan berbagai fanbase mempertanyakan apakah peserta selama ini berlomba berdasarkan bakat atau justru berdasarkan kemampuan memobilisasi dukungan digital. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini sebagai strategi industri hiburan untuk meningkatkan interaksi online. Namun perubahan mendadak tanpa penjelasan dianggap merugikan para peserta yang selama ini mengandalkan aspek teknis sebagai kekuatan utama. Kontroversi tersebut memperlihatkan bagaimana satu kalimat dari seorang pelatih dapat menggoyahkan kepercayaan publik dan menggeser fokus kompetisi dari panggung ke arena digital. Dalam suasana yang semakin panas, tuntutan agar pihak produksi memberikan penjelasan lebih rinci pun semakin deras, menunjukkan bahwa perubahan sistem dalam sebuah kompetisi nasional bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan keadilan bagi seluruh peserta. Penerapan sistem baru yang menjadikan virtual gift sebagai faktor dominan dalam eliminasi langsung mengubah arah kompetisi Dangdut Akademi 7 Top 8 dan memunculkan ketimpangan yang sulit diabaikan. Selama ini peserta berlomba mengerahkan kemampuan vokal terbaik untuk menarik perhatian juri. Namun kini, mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa performa memukau sekalipun dapat tertutupi oleh rendahnya dukungan digital. Respons publik pun beragam. Sebagian penonton merasa sistem ini memaksa mereka untuk terus mengirim gifs sepanjang acara. Sementara yang lain menilai perubahan ini sebagai bentuk modernisasi industri hiburan yang semakin bergantung pada interaksi pengguna. Dalam praktiknya, sistem ini menciptakan dinamika baru yang tidak selalu menguntungkan peserta berbakat yang tidak memiliki basis fans digital kuat. Perubahan mendadak tanpa sosialisasi yang memadai membuat banyak peserta bekerja dalam tekanan psikologis berlipat, sebab mereka kini tidak hanya harus memikirkan teknik vokal, tetapi juga bagaimana menjaga grafik vote agar tidak anjlok ketika kompetisi berlangsung. Kondisi ini memicu diskusi lebih luas mengenai apakah kompetisi musik masih dapat dikatakan adil jika ukuran keberhasilan ditentukan bukan oleh kualitas suara, melainkan oleh kekuatan komunitas dan kecepatan mobilisasi massa digital. Mutia menjadi contoh paling menonjol dari bagaimana sistem baru ini dapat berubah menjadi keuntungan besar bagi peserta yang memiliki basis penggemar yang terorganisir dan responsif. Meskipun beberapa penampilannya dinilai biasa saja oleh juri, Mutia berulang kali lolos dari posisi rawan eliminasi berkat dukungan digital yang melonjak drastis menjelang penutupan vote. Informasi dari belakang panggung menyebutkan bahwa komunitas fans Mutia memiliki strategi pemantauan grafik real-time yang memungkinkan mereka memicu gelombang gift serentak ketika posisinya terancam. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana mobilisasi digital dapat menjadi kekuatan penentu, bahkan melampaui kualitas vokal itu sendiri. Keberhasilan Mutia memicu debat publik yang mempertanyakan apakah kompetisi masih mencerminkan bakat atau berubah menjadi permainan kecepatan jempol dan algoritma. Meski begitu, sulit disangkal bahwa keberhasilan komunitas Mutia menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap dinamika digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi peserta. Dalam konteks DA7, Mutia membuktikan bahwa kekuatan fans yang terkoordinasi dapat menjadi senjata paling efektif dalam lingkungan kompetisi yang bergerak cepat, tak terduga, dan sangat mengandalkan interaksi online. Arbil, yang dikenal sebagai salah satu peserta dengan kemampuan teknis paling solid pada babak top 8, justru menjadi korban dari sistem baru yang mengedepankan virtual gift. Meski penampilannya dipuji dan bahkan diganjar standing ovation dari juri seperti Soimah dan Iis Dahlia, perolehan gift yang rendah menempatkannya di posisi 2 terbawah, mengejutkan banyak pihak termasuk rekan-rekannya sendiri. Dari pantauan kamera backstage, Arbil terlihat terpukul dan berdiskusi serius dengan pelatihnya,
memperlihatkan dampak emosional yang nyata dari perubahan sistem yang dianggap tidak proporsional. Reaksi publik pun memanas. Banyak netizen merasa bahwa bakat vokal sejati seperti Arbil seharusnya tidak terpinggirkan hanya karena kurangnya dukungan digital. Perdebatan pun mengarah pada pertanyaan besar mengenai relevansi sistem digital GIF sebagai penentu nasib kompetisi musik yang seharusnya mengutamakan kualitas artistik. Kasus Arbil menjadi titik sorotan bahwa meskipun kompetisi ingin beradaptasi dengan tren modern, perlu ada keseimbangan agar peserta berbakat tidak jatuh hanya karena kalah dalam aspek non-musikal yang berada di luar kendali mereka. Salah satu faktor yang semakin memperkeruh suasana babak top 8 adalah kebijakan penyelamatan juri yang hanya dapat digunakan sekali dalam 2 grup, menyebabkan grup pertama harus menghadapi eliminasi tanpa adanya mekanisme perlindungan tambahan. Ketegangan pun meningkat ketika para juri, termasuk Soimah, tampak gelisah saat peringkat akhir dibacakan, mengetahui bahwa mereka tidak lagi memiliki kuota penyelamatan yang bisa digunakan untuk menolong peserta yang dinilai layak bertahan. Momen ketika Soimah terlihat menahan napas dan menggeleng pelan menjadi viral, memicu gelombang kritik publik yang menilai sistem ini terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan ketimpangan pengaruh digital antar peserta. Banyak penonton berargumen bahwa jika kompetisi kini mengandalkan interaksi digital, maka peluang penyelamatan harus lebih fleksibel untuk menyeimbangkan kondisi yang tidak merata tersebut. Di sisi lain, keputusan produksi mempertahankan aturan ini menunjukkan bahwa sistem DA7 memang tengah diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan pola kompetisi modern yang mengutamakan partisipasi pemirsa. Namun, tanpa kebijakan transisi atau penjelasan yang komprehensif, publik memandangnya sebagai langkah yang menempatkan peserta pada posisi rentan dan meningkatkan resiko eliminasi tidak adil, terutama bagi mereka yang secara vokal justru menjadi yang terbaik di panggung. Di balik layar, suasana usai babak eliminasi jauh dari kemeriahan yang terlihat di layar televisi. Ketika lampu studio perlahan meredup dan acara beralih ke jeda iklan, beberapa peserta tampak duduk terpaku, berusaha menerima hasil yang dipengaruhi oleh faktor yang mungkin tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan. Robby terlihat dia memandangi lantai seolah mencoba memahami kenyataan baru yang menimpanya. Sementara Arbil tampak murung setelah mengetahui bahwa performa terbaiknya justru tidak cukup kuat menahan rendahnya angka GIF. Valen yang sejak awal mencoba tegar akhirnya tidak mampu menahan emosi dan jatuh dalam pelukan kru produksi, memperlihatkan sisi manusiawi di balik kompetisi yang semakin keras ini. Kontras dengan suasana penuh kesedihan tersebut, Mutia justru mendapat sambutan hangat dari komunitas fansnya yang merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan sang idola berkat koordinasi digital yang masif. Para juri pun memilih untuk tidak banyak berkomentar, diduga karena khawatir bahwa emosi atau opini mereka dapat memperbesar kontroversi yang sudah melebar di ruang publik. Sementara itu, terdengar samar suara Adibal yang mengatakan bahwa sistem ini membutuhkan evaluasi, sebuah indikasi bahwa ketegangan tidak hanya dialami peserta, tetapi juga oleh tim juri dan produksi yang mulai menyadari bahwa perubahan sistem membawa dampak lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Perubahan sistem penilaian dalam DA7 tidak hanya menciptakan drama kompetisi, tetapi juga memicu diskusi luas mengenai masa depan industri musik Indonesia. Banyak penonton menyatakan kekhawatiran bahwa fokus kompetisi kini bergerak menjauh dari kualitas vokal menuju kemampuan peserta memobilisasi fans digital, sebuah tren yang dianggap mencerminkan pergeseran nilai dalam industri hiburan modern. Para pengamat menilai bahwa platform televisi kini bersaing ketat dengan media sosial, sehingga indikator kesuksesan tidak bisa lagi mengandalkan penilaian juri semata, melainkan harus mengakomodasi interaksi pengguna sebagai bentuk engagement. Meskipun demikian, publik menganggap perubahan ini belum diatur secara seimbang, sehingga peserta berbakat justru bisa tersingkir jika tidak memiliki dukungan digital kuat. Perdebatan ini memperlihatkan konflik antara idealisme seni dan realitas algoritma, mempertegas bahwa dunia hiburan kini mengharuskan musisi tidak hanya unggul dalam teknik vokal, tetapi juga dalam manajemen komunitas, branding digital, dan kecepatan adaptasi. Kasus-kasus yang muncul dalam DA7 dianggap sebagai gambaran kecil dari fenomena yang lebih besar, di mana seni dan angka mulai berjalan beriringan dalam kompetisi yang semakin ketat. Babak Top Act Dangdut Akademi 7 menjadi penanda besar dalam format kompetisi musik, menunjukkan bahwa era digital telah mengubah cara publik mengukur kualitas dan menentukan pemenang. Jika sebelumnya standing ovation dan teknik vokal menjadi pertimbangan utama,
Kini kekuatan algoritma, kecepatan mobilisasi fans, serta respon real-time menjadi faktor yang tidak kalah dominan. Para peserta dipaksa memahami bahwa persaingan tidak lagi berlangsung hanya di atas panggung, tetapi juga di ruang digital yang bergerak cepat dan tidak selalu dapat diprediksi. Fenomena Mutia, Arbil, Robby, dan Valen memperlihatkan spektrum lengkap dari dinamika baru ini. Ada yang terselamatkan oleh kekuatan komunitas, ada pula yang jatuh meski secara vokal berada di puncak. Reaksi publik yang beragam menunjukkan bahwa sistem ini membutuhkan penyesuaian agar tetap relevan, namun juga adil bagi semua peserta. Pada akhirnya, DA7 menjadi cerminan industri hiburan modern di mana suara merdu harus berpadu dengan strategi digital jika ingin bertahan dalam kompetisi yang semakin kompleks. Perubahan ini mungkin menuai pro dan kontra, tetapi satu hal jelas, realitas baru ini tidak bisa dihindari dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan bertahan di puncak.